Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran waktu engkau berdoa. Kekhawatiran tetap ada di sana guys, tapi kekhawatiran tidak menguasai hidupmu, tapi menguasai hidupmu damai sejahtera Allah. Cara terbaik mengalahkan kekhawatiran bukan untuk mengangkat kekhawatiran atau menghilangkan, tapi justru menempatkan rasa khawatir itu di tempat yang benar. Setiap ruang kehidupan manusia yang selalu diberondong dengan rasa khawatir. Pada saat yang sama perintahnya tetap jangan hendaknya kamu khawatir. Tapi syukur kepada Allah yang tak terhingga, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Supaya kita yang dahulu jauh terpisah, saya diperdamaikan, men. Lo bisa berdebat, berdiskusi dengan saya. Lo mau datang ke segala diskotik, lo mau ngomong tentang narkoba, berapa banyak ganja yang bisa membuat kau fly dan senang. At the end akan masuk ke dalam jalan buntu guys. Bukan karena kita kuat dan gagah. Begitu engkau melekat di dalam Kristus, kuasanya yang pernah mengubahkan hidupku, kuasa yang sama mengubahkan hidupmu bro. Ini minggu terakhir di bulan 1 2022. Udah banyak perubahan bukan? UK Petra mulai hybrid. Saya nggak tahu dengan teman-teman yang kerja hari ini. Tapi saya yakin sih, Omikron yang meledak seperti ini juga mengganggu stabilitas ekonomi. Siapa dari sini yang trader? Oke, terima kasih ya. Jawab di hati sendiri. Berapa banyak dari kita yang hari ini bermain dengan cryptocurrency? Beberapa orang hari ini juga bergumul guys, bener gak? Di cut loss gak rela, di average down kagak ada duitnya, mau didiemin juga psikologi gak enak, bener gak? Makan kagak enak. Makanya gue bilang ya, nggak semua pekerjaan tuh memang betul-betul bisa punya kontribusi dalam kerajaan Allah. Saya bukan ngomong trader ya, saya nggak ngomong orang yang main kripto ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran kita kemudian terus berpikir tentang apa yang kita hadapi, tanpa sadar apa yang kita jalani, perubahan bukan membawa kita semakin dekat. Maka kita hari ini harus berpikir ulang. Tuhan sebenarnya gue ngapain sih dalam dunia ini? Tuhan sebenarnya pekerjaan ini buat apa sih? Karena kadang-kadang kita memegang sesuatu. Kita pegang pekerjaan ini, kita merasa kita owner. No. Kita ini steward, kita ini pelayan, kita ini manager, kita bukan owner. Jadi kalau kita bukan owner, kita bisa ngomong begini, Tuhan kalau engkau bilang aku berhenti kok. Lah ini punya lu, bukan punya gua ya. Tapi Tuhan kalau ini harus digarap dengan lebih baik, kasih saya petunjuk, kasih saya semangat, kasih saya sukacita. Kadang-kadang kita itu nggak fair, karena waktu ada masalah dalam perubahan, kita lebih banyak minta sama Tuhan, Tuhan angkat masalahku ini. Tapi kalau masalahnya diangkat, gimana kita bisa jadi orang yang menang? Orang yang menang itu harus face the fight, harus menghadapi peperangan. Setelah kita menghadapi peperangan, kita bisa tahu, tapi orang yang ada peperangan yang ngomong, oke, Tuhan angkatlah semua masalahku pada saat yang sama, kita udah lebih dulu kalah guys. Makanya jangan minta kepada Tuhan kekuatan untuk mengangkat masalah itu, tapi minta kekuatan untuk bisa bertahan dan berperang di dalam masalah yang kita hadapi. How do you deal with change? Bagaimana kamu menghadapi perubahan dalam hidupmu? Teman-teman yang hari ini merantau, yang kadang-kadang bisa merasa kangen orang tua, pengen ketemu saudara, pengen pulang. Come on man, apakah pulang akan menyelesaikan masalah? Kagak. Apa harus dilakukan? Pastikan bahwa pilihanku saat ini datang ke tanah Jawa ini karena panggilan Tuhan buatku. Dan itu adalah sesuatu yang worth to fight for, itu sesuatu yang layak diperjuangkan. Perubahan hidup harusnya merubah cara pandang kita terhadap hidup. Amin gak sih? Karena sebenarnya Kristus datang bukan untuk mengubah cara berpikir kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia ingin membuktikan bahwa Yesus jauh lebih baik dari hidup itu sendiri.
Jadi pergumulan Paulus kita bisa dapetin. Aku ingin, aku rindu bersama-sama dengan Engkau di surga ya Tuhan. Filipi pasal 1. Tapi kalau aku harus hidup di dalam dunia ini, aku rindu memberi buah. Jadi aku ada di tengah-tengah, mana yang harus aku pilih Tuhan? Karena kita bisa berpikir Tuhan, kesulitan, perubahan, penderitaan membuat aku ingin sekali Tuhan bersama-sama dengan Engkau di surga. Di sana tidak ada ratap tangis, penderitaan, tekanan, kesulitan Tuhan. Tapi kalau Engkau masih mengizinkan aku hidup dalam dunia ini, Tuhan, aku rindu terus untuk berbuah bagi Engkau. Dan itulah hidup kekristenan yang sejati. Cara berpikir yang diubahkan. Kalau aku hidup dalam dunia ini, hidupku memberi buah. Karena bagi mati adalah keuntungan. Dan hidup adalah Kristus. Jadi apapun profesi kita hari ini, yuk kita berpikir hal yang sama. Meyakini bahwa Yesus jauh lebih baik dari hidup itu sendiri. Maka janganlah hendaknya kamu khawatir. Dipakai kata yang sama guys. Aktif imperatif. Setelah memikirkan segala sesuatunya terus menerus. Pada saat yang sama janganlah hendaknya kamu khawatir terus menerus. Sangat menarik permainan kata yang Paulus taruh di sini. Seakan-akan Paulus tahu sekali bahwa setiap langkah, setiap detik hidup manusia selalu akan ada kekhawatiran. Maka pada saat yang sama Paulus mengatakan, waktu kamu khawatir, pikirkanlah yang sedap, yang manis didengar. Siap-siap ruang kehidupan manusia yang selalu diberondong dengan rasa khawatir. Pada saat yang sama perintahnya tetap jangan hendaknya kamu khawatir, jangan hendaknya kamu khawatir. Maka saya dapatkan sebuah konklusi, cara terbaik mengalahkan kekhawatiran bukan untuk mengangkat kekhawatiran atau menghilangkan. Tapi justru menempatkan rasa khawatir itu di tempat yang benar. Pada waktu kita merasa khawatir, nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin gak sih? Dan seketika engkau membawa kekhawatiranmu di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran waktu engkau berdoa. Khawatirnya tetap ada di sana guys. Tapi kekhawatiran tidak menguasai hidupmu. Tapi menguasai hidupmu damai sejahtera Allah. Di dalam doa engkau menemukan sebuah kepastian bahwa aku hidup with purpose. Aku hidup dengan sebuah tujuan. Ernest Prakasa pernah diwawancara sama Daniel Mananta. Ingat gak? Kalau dia filosofi hidupnya, dia berkata gini, hidup tuh seperti orang di dalam hutan. Lu punya golok sama obor. Apa yang lu harus lakuin? Pakai golok, ya tebas-tebas jalan di depan lu dengan senter. Tahu nggak ke depan ada apa? Nggak ada. Kalau buat gua, filosofinya agak mirip, tapi seperti orang mengendarai mobil waktu malam. Lampu sorotnya guys cuma 2-3 meter aja ke depan. Setelah itu nggak kelihatan, gelap. Tapi yang paling penting adalah bukan 2-3 meternya doang. Tapi lu mau bawa mobil mau kemana? Kalau dari Surabaya mau ke Malang, ntar juga nyampe kok Malang. Tapi harus dijalanin adalah 2-3 meter ke depan. Jadi kalau kita sebagai anak pemuda, kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah yang 2-3 meter ini gue sudah lakukan yang terbaik, ngerti gak sih? Lo yang kuliah 2-3 meter, jangan mikir gini, waduh, ntar 10 tahun, 15 tahun. Boleh sih, bagus sih, punya harapan, cita-cita itu betul. Tapi kadang kita terlalu banyak bermimpi sampai lupa bangun. Sehingga hidup kita pun hanya sekedar mimpi. Harus digoyang-goyang, ayo bangun, lu hidup dalam mimpi lu. Mimpinya apa itu tadi, umur 20 tahun dapat cepet tiaw. Berharap jadi apa, the next Ghazali. Enggak sih, cuma masukin foto selfie doang dapat sekian M. Ini kan sama ya, seperti dulu orang pemuda. Hidupnya kayak sinetron. Di sinetron hanya ada
tukang bakso ganteng. Karena waktu jualan bakso ditabrak sama mobil Mercedes. Yang nyetir, cewek cantik. Begitu kejadian, turunlah mereka saling bertatapan. Jatuh cintalah si perempuan dengan tukang bakso. Lalu hidup tukang bakso berubah jadi pangeran, orang kaya, end of story. Sehingga ada banyak orang pemuda bermimpi pengen jadi tukang bakso. Yang jualan di Royal Residence. Dan mereka mulai membangun karirnya dari sekarang. Dari kampung dulu, siapa tahu nanti tiba-tiba ke Royal Residence. Jualan bakso, tinggal nyari BMW mana nih yang mau nabrak gerobak gue ya. Mimpi. Jadi hari ini apa tugasnya? Waktu ada perubahan, yuk kita deal sama yang kecil-kecil dulu. Ayo dong, gimana sih? Lo udah tahu udah dewasa ya? Masa udah dewasa aja ngeberesin tempat tidur harus disuruh sih? Terus lu mimpi pengen menikah sama seorang wanita atau seorang pria. Nah hidup lu aja lu gak bisa atur. Terus lu pengen ngatur hidup orang lain. Kuliah, studi, ayo dong. Masukkan semua pikiran-pikiran tentang hal-hal surgawi di sana. Ketakutan terbesar kita waktu menghadapi perubahan bukanlah besar kecilnya masalah sebenarnya. Ketakutan kita adalah kita ngadapin masalah itu sama siapa. Duplex cognitio Dei menjelaskan Allah bukan hanya menebus, Allah bukan hanya berkuasa, tapi dia juga menyertai kita. Apapun masalah dan perubahan yang lu hadapin hari ini, yuk percaya yuk. Kita gak bisa kok bandingin, lu kalau di tempat gue juga lu pasti kalang-kabut. Gak bisa, masing-masing orang punya masalah sendiri. Dan kita gak bisa bandingin masalah dia lebih besar, masalah gue lebih besar, gak bisa. Semua orang punya masalah. Pada waktu kita punya masalah, ini bukan masalah besar dan kecilnya, tapi masalahnya dengan siapa kamu menghadapi ini. Selama kita percaya Injil Kristus memberikan kepada kita kepastian. Bahkan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya. Selalu kamu pegang hidupmu guys. Seberapa jauh engkau jatuh, tak mungkin tergeletak tangan yang akan memegang engkau kembali. Last but not least, tapi jangan sampai kesibukan kita mencari jalan keluar justru menghalangi kita untuk masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Perbaiki spiritual hidupmu guys. Atur lagi ritme spiritual hidupmu. Atur lagi kehidupan doamu. Atur lagi kehidupan baca Alkitabmu. Yes, terdengar klise. But I'm so sorry, gue bukan motivator. Gue gak bisa kasih mimpi-mimpi janji-janji manis. Yang gue bisa bilang apa yang Tuhan nyatakan. Hidup manusia bukan hanya sekedar roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selama lu jauh dari firman, kemanapun engkau pergi, seberapa kaya hidupmu, seberapa banyak materi yang kau dapat, achievement, posisi, pencapaian yang kau dapatkan, hatimu akan kosong, hampa. Selama engkau tidak mengisi zoe, hidup batiniamu dengan setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan guys. Kita diciptakan di dalam dua hal, kerapuhan dan kemuliaan. Kerapuhan karena dari debu tanah. Tapi kemuliaan karena debu tanah itu dihembuskan nafas oleh Allah. Tetapi karena dosa kita terpisah. Tapi syukur kepada Allah yang tak terhingga, dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Supaya kita yang dahulu jauh terpisah, saya diperdamaikan, man. Come on, coba pikirkan hal itu tuh hal yang ajaib. Lo bisa berdebat, berdiskusi dengan saya. Lo mau datang ke segala diskotik. Lo mau ngomong tentang narkoba. Berapa banyak ganja yang bisa membuat engkau fly dan senang.
Semuanya pada saatnya, at the end akan masuk ke dalam jalan buntu guys. Lu gak akan menemukan hal tersebut. Berapa banyak pria yang hari ini merasa kalau bisa mengalahkan, menaklukkan perempuan-perempuan, ajak mereka tidur, lalu merasakan kepuasan seks, ujung-ujungnya at the end, Anda hanya akan mendapati kekosongan. Karena bukan itu kita diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh itu, untuk itu bukan. Nah, saya yakin sih berapa banyak dari kita juga yang mengalami perubahan dan tidak bisa lagi menemukan jawaban untuk kecanduan. Ini jawabannya. Bukan karena kita kuat dan gagah. Begitu engkau melekat di dalam Kristus, kuasanya yang pernah mengubahkan hidupku, kuasa yang sama mengubahkan hidupmu bro.